Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Mari membaca informasi berikut. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Jadi, bagaimana sifat karet? Coba diskusikan dengan temanmu ya. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Ini saya berikan contoh ya. Nama bendanya adalah ban mobil. Bahan pembentuknya karet. Kemudian akuarium, bahan pembentuknya kaca. Sendok, bahan pembentuknya logam. Balon, bahan pembentuknya adalah karet. Dan spion, bahan pembentuknya adalah kaca. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Coba lengkapilah bagian berikut ini. Bahan pembentuk benda ada kayu, kertas, plastik, kaca, logam, dan karet. Kaca, sifat bahannya kedap air, tembus cahaya. Contoh bendanya adalah gelas, piring, dan spion. Kemudian logam, sifat bahannya kuat, mudah dibentuk, dan penghantar panas. Contoh bendanya adalah sendok, garpu, dan penggorengan. Kemudian karet, sifat bahannya kuat dan lentur, juga tidak tahan api. Contoh bendanya adalah ban motor, balon, dan bola. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah.
Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret dinding sekolah, tidak merusak fasilitas di sekolah, menyiram tanaman di sekolah, mengadakan kerja bakti setiap seminggu sekali, dan mengadakan penghijauan sekitar lingkungan sekolah. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Boleh, karena setiap orang atau anak memiliki hak untuk memberikan pendapatnya. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah karena untuk mencapai tujuan atau mufakat. Jika kita tidak memberikan pendapat, maka mufakat akan sulit terwujud. Dan berbagai pendapat tidak dapat diuji mana yang paling optimal. Apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Akan terjadi penarikan kesimpulan secara tidak merata. Karena mungkin masih banyak pro dan kontra pendapat yang belum tersampaikan ataupun keributan. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat bermusyawarah? Tidak, karena dalam musyawarah pendapat kita dan orang lain pasti berbeda. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengambil hak itu dari orang lain. Dan jika pendapat kita tidak diterima, kita harus sabar, tenggang rasa, dan ikhlas. Tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Pengalamanku tentang musyawarah. Contoh, di sekolah terdapat pemilihan nama ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Kami rapat dan mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Lalu hasil rapat itu berjalan dengan lancar, karena kami saling menghargai pendapat dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena dalam musyawarah untuk mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Udin berkata, meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Siti menjawab, 1 meter sama dengan 100 sentimeter, sama dengan 1000 milimeter. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter sama dengan 500 cm. 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm.
400 cm sama dengan 4 meter. Ditambah 10 cm sama dengan 4 meter 10 cm. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Untuk mempermudah kalian mengerjakan soal-soal berikut, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. 1 kali turun tangga, maka harus dikalikan 10. Jika turun 2 kali, maka dikalikan 100. Begitu seterusnya. Jika naik 1 tangga, maka harus dibagi 10. Jika naik 2, maka harus dibagi 100. Ingat ya, dibagi 100, bukan dibagi 20. Kita coba soal yang pertama. 200 cm sama dengan titik-titik meter. Centimeter ke meter naik 2, berarti harus dibagi 100. 200 dibagi 100 sama dengan 2. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. 500 cm sama dengan titik-titik meter. Centimeter ke meter berarti naik 2. 500 dibagi 100 sama dengan 5. Jadi 500 cm sama dengan 5 meter. Kemudian soal yang ketiga, 6 meter sama dengan titik-titik centimeter. Meter ke centimeter turun 2, berarti harus dikalikan 100. 6 dikali 100 sama dengan 600. Soal yang keempat, 400 cm sama dengan titik-titik meter. Centimeter ke meter naik 2, berarti harus dibagi 100. 400 dibagi 100 sama dengan 4. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter. Kemudian yang nomor 5, 7 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Meter ke sentimeter turun 2, artinya harus dikalikan 100. Jadi 7 meter sama dengan 700 cm. Kemudian yang keenam, 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik centimeter. 2 meter sama dengan 200 cm ditambah 45 cm. Hasilnya adalah 245 cm. Nomor 7, 4 meter 32 cm. 4 meter sama dengan 400 cm ditambah 32 cm sama dengan 432 cm. Kemudian nomor 8, 8 meter 79 cm sama dengan titik-titik cm. 8 meter sama dengan 800 cm ditambahkan dengan 79 cm, hasilnya adalah 879 cm. Nomor 9, 4 meter 8 cm sama dengan titik-titik cm. 4 meter sama dengan 400 cm ditambah 8 cm, hasilnya adalah 408 cm. Kemudian yang terakhir nomor 10, 70 meter 9 cm. Kita jadikan centimeter. 70 meter sama dengan 7000 cm ditambah 9 cm, hasilnya adalah 7009 cm. Lakukan aktivitas berikut ini. 1. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. 2. Ukurlah bagian benda sesuai gambar. 3. Tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu.
ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. 4. Ukurlah dengan menggunakan alat ukur. 5. Lengkapilah tabel berikut dengan hasil pengukuranmu. Benda yang pertama adalah pintu. Tebakanmu misalkan saja 2 meter 0 cm. Hasil pengukurannya 1 meter 80 cm. Kemudian jendela. Tebakanmu 1 meter 20 cm. Ternyata hasil pengukurannya adalah 1 meter 30 cm. Kemudian meja. Tebakanmu 1 meter 50 cm. Hasil pengukurannya 1 meter 40 cm. Kemudian kursi. Tebakanmu 0 meter 90 cm. Hasil pengukurannya 0 meter 95 cm. Kemudian papan tulis. Tebakanmu 2 meter 50 cm. Hasil pengukurannya 2 meter 40 cm. Ukuran-ukuran tadi hanya merupakan contoh ya. Kalian bisa menebak dan mengukurnya sendiri. Oke? Sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.